dihargai dengan hadiah-hadiah yang mungkin cukup sederhana, tapi mereka sangat senang dengan selalu dilakukan setiap tahunnya. Dan juga di sekolah minggu di tempat ini kemarin yang pertama, bahwa mereka diselamatkan dari malapetaka pembunuhan anak sulung tersebut. Dan orang Israel termasuk orang yang selamat dan tidak terjadi pembunuhan kepada anak sulung tersebut. Tetapi orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengalami duka yang sangat luar biasa. Itu Paskah pada awal, dan tiap tahunnya akhirnya orang Israel dalam perjalanan kehidupan mereka terus melakukan perayaan Paskah itu dengan mengorbankan anak domba setiap tahunnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru sudah diperbarui, yaitu di dalam darah anak domba Allah semuanya diperbarui. Tidak lagi kita berulang-ulang untuk melakukan pengorbanan anak domba. Ciri khas gereja yang secara tradisi selalu Jumat Agung itu melambangkan bahwa bagaimana anak-anak Tuhan atau orang Kristen merenungkan betapa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, betapa penderitaan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan alami di dalam Ia menjalani penderitaan yang luar biasa untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan sekedar itu yang harus kita utamakan. Yang kita utamakan bagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus dapat meruntuhkan segala penghalang untuk kita datang kepada Tuhan, untuk hubungan kita kembali pulih kepada Tuhan, untuk kita kembali didamaikan bersama dengan Tuhan atas dosa-dosa kita. Apa yang harus diruntuhkan di dalam kebangkitan Kristus tersebut? Ada 4 hal yang perlu diruntuhkan di sini. Yang pertama adalah meruntuhkan tembok kematian. Kematian menurut pandangan manusia adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang berpikir bahwa itu adalah akhir dari segala kehidupan di dunia ini. Seperti itu. Jadi seringkali kita mengalami duka yang mendalam, dan kebanyakan semua orang ketika mengalami kedukaan itu bukanlah satu hal yang gampang, bukanlah satu hal yang mudah dirasakan, kehilangan yang begitu besar. Begitu pula dengan pandangan daripada Maria Magdalena pada saat itu, ketika dia menganggap bahwa Yesus itu mati dan dia datang ke kuburnya dan dia tidak menemukan Yesus, dia sangat merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat itu juga Yesus datang menyapanya dan menyatakan bahwa dirinya telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Paskah, kematian itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah awal dari kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Namun demikian, satu hal yang kita perlu pahami bahwa kehilangan atau kematian yang dirasakan oleh manusia tidak segampang itu kita bisa menguraikannya dengan gamblang, tetapi sesuatu yang sangat mendalam. Tetapi percayalah, di dalam pengharapan kabar Paskah, kesukacitaan kita, kebangkitan Kristus dapat membawa kita untuk mendapatkan keselamatan di dalam kematian, dan kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan kematian. Kehilangan seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, bukanlah berarti sebuah akhir atau suatu dunia ini menjadi runtuh dan sebagainya. Tetapi itulah awal kita, dan satu saat nanti kita akan juga bertemu dengan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meruntuhkan tembok kesedihan. Kesedihan Maria atas kematian Yesus, dan saat itu ia merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Dia merasakan bahwa tidak ada lagi orang yang mengasihi dia. Dia hanya menunjukkan kepada dirinya sendiri. Dia merasa kematian Yesus Kristus dapat menghilangkan pengharapan kepadanya, dan juga tidak ada lagi temannya hadapi persoalan seorang diri tanpa pertolongan daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang kita alami, kita merasa bahwa itu adalah alami. Dia merasa mengasihani dirinya sendiri. Dia terhalang dengan sebuah persoalan yang dia hadapi, kekhawatiran, ketakutan dia ke depan yang akan dihadapi ketika Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sama dengan kita juga terkadang
kita tidak sadari kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kita terlalu sibuk atau terlalu berat menanggung persoalan yang kita alami, sehingga kita tidak lagi menyadari adanya Tuhan di dalam hidup kita. Kita terlalu sibuk dengan segala, terlalu sibuk dengan apa yang menjadi pemahaman kita sendiri, sehingga terkadang kita tidak menyadari kehadiran Allah. Allah bukannya tidak hadir di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami persoalan yang berat, kita merasa bahwa kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, persoalanlah yang menghalangi kita sehingga kita tidak melihat kehadiran Allah. Tetapi Allah selalu hadir setiap saat dan setiap waktu. Tetapi di sini diperlukan bagaimana kita menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari kehadiran Allah di dalam hidup kita, maka kekhawatiran, ketakutan, kesedihan akan hilang di dalam hidup kita. Seperti seorang anak tunggal yang kehilangan orang tuanya, dia merasa sangat berat di dalam hidupnya. Ketika orang mamanya meninggal terlebih dahulu, jadi dia dengan bapaknya, dan bapaknya pun menikah lagi. Dan itu betapa hancurnya hidup seorang anak tunggal yang harus tinggal dengan orang lain. Dan tidak lama kemudian dia juga kehilangan ayahnya. Dan itu dia semakin merasakan kesedihan yang luar biasa. Tapi di sini dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang harus mengambil keputusan untuk bagaimana kita meresponi seluruh kehidupan kita. Apakah kita harus terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang ada? Apakah anak ini harus tergilas dengan dunia yang begitu jahat? Tetapi kalau dia menyadari bahwa Tuhan selalu hadir bersama dia, maka dia tidak akan sendiri.